oleh epitel squamous simplex. Nah, dia fungsinya untuk melakukan pertukaran atau difusi dari gas, itu yang membantu proses pernafasan pada ikan. Oke, selanjutnya ini adalah struktur dari lamela sekunder. Dia strukturnya lebih kecil daripada lamela primer. Nah, secara kasat mata ya dia berbentuk seperti lipatan-lipatan seperti itu. Nah, di sini banyak sekali mikrovaskularisasi. Dia sangat tipis, itu gunanya untuk meningkatkan luas permukaan dari difusi gas itu tadi. Jadi ini bentuknya kecil-kecil, tipis, banyak. Nah, semakin tipis banyak itu semakin luas juga luas permukaannya untuk difusi gas. Teman-teman masih ingat lamela sekunder itu disusun oleh sel-sel epitel yang tipis, dia squamous juga dia. Dan itu juga disusun oleh sel-sel pilar, kemudian ada sel fluoride juga. Kalau teman-teman masih ingat, nanti bisa dibuka di slide kuliahnya, bisa dibaca lagi e-booknya sebelum praktikum ya. Oke, jadi sel epitel, kemudian sel pilar, kemudian fluoride cell itu yang ada di dalam lamela sekunder itu berfungsi untuk menjaga struktur insang dan mengatur aliran darah. Nah, tentu kaitannya dengan proses pertukaran gas itu tadi ya. Gitu. Dan itu juga di insang di sini kalau ada perbesaran kuatnya ya, di situ ada sel-sel mukus juga. Dia menghasilkan mukus untuk proteksi. Ada pertanyaan? Sebelum kita move ke slide selanjutnya. Belum ada dokter. Belum ada, oke. Belum ada ini berarti masih ingat ya matnya. Oke, selanjutnya ini adalah organ dari sistem digesti. Yang tahu ini organ apa? Ada yang mau jawab? Ada yang masih ingat? Kalau enggak saya tunjukin. Natania kayaknya barusan open mic ya. Natania, ini organ apa? Sepertinya usus dokter. Apa? Usus. Usus bagian mana? Oke, Natania menjawab usus. Ada pendapat lain mungkin? Kayaknya itu bukan usus. Gastrium dokter. Zaki? Iya? Gimana? Gastrium bukan dokter. Oke, jawabannya adalah gastrium. Ini adalah organ lambung, gastrium ya. Oke, jadi lambung pada ikan, jadi tidak semua ikan memiliki lambung sejati. Ada beberapa ikan herbivora dan beberapa juga ikan omnivora itu tidak memiliki lambung sejati. Nah, yang memiliki lambung sejati ini biasanya adalah ikan-ikan karnivora. Gitu. Jadi ini struktur histologisnya. Bentar, mohon maaf saya izin ngecas laptop dulu. Sudah, kita lanjut. Oke, jadi kembali ke struktur histologi lambung ya pada ikan. Sebenarnya struktur histologi lambung itu
mirip dengan usus ya, lapisannya ada lapisan mukosa, kemudian lapisan muskularis. Ini kebetulan tidak terlalu terlihat. Ini adalah bagian mukosanya aja ya. Di bagian mukosa ini tersusun atas epitel silindris sederhana dengan sel-sel mukosa. Nah, di sini sel-sel mukos itu berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam, karena di situ banyak sekali mengandung gastric acid ya, untuk membantu proses pencernaan. Nah, setelah itu pada lambung itu juga terdapat sel yang dinamakan sel-sel parietal dan sel Schiff. Kalau teman-teman masih ingat, sel parietal itu dia menghasilkan HCl, dia menghasilkan gastric juice yang bersifat asam. Kemudian sel Schiff itu dia lebih ke menghasilkan enzim-enzim pencernaan itu. Nah, keduanya ini saling bekerja sama untuk membantu proses pencernaan itu. Nah, di bawah lapisan mukosa ini adalah lapisan muskularis. Nah, perbedaan lapisan muskularis pada lambung dan usus itu adalah di ketebalannya. Kalau lapisan muskularis yang ada di lambung itu lebih tebal daripada lapisan muskularis yang ada pada usus, karena pada lambung itu terjadi proses pencernaan juga ya, selain kimiawi, di situ ada juga proses pencernaan yang bersifat mekanis. Jadi di situ ada gerakan peristaltik juga, di situ ada yang ada di sini itu lebih membantu untuk kontraksi, jadi untuk menghancurkan makanan lebih mudah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah usus. Sama seperti di mamalia juga ya, usus itu lapisannya ada mukosa, kemudian submukosa, dan lapisan muskularis. Nah, di bagian terluar ini adalah lapisan serosa. Ini adalah usus di bagian anterior, karena teman-teman bisa lihat di sini filinya dia lebih panjang. Nah, di ikan-ikan herbivora yang makanannya lebih ke rumput-rumputan air, lebih banyak hijauannya daripada ikan karnivora, itu juga cenderung memiliki fili usus yang jauh lebih panjang daripada ikan-ikan karnivora, seperti itu. Di lapisan mukosa ini tersusun dari epitel silindris sederhana ya, dengan banyak fili, mikrofili untuk meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi, hampir sama dengan insang tadi. Kalau yang di lamela sekunder itu berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan difusi oksigen ya, udara. Nah, kalau usus ini fili dan mikrofili itu dia meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi, seperti itu. Nah, di lapisan mukosa selain ada sel epitel, itu ada juga sel goblet cells. Nah, sel goblet ini dia menghasilkan sekret untuk melumasi makanan gitu. Jadi proses pencernaan makan itu jadi lebih mudah, seperti itu. Nah, kemudian setelah lapisan mukosa ini ada lapisan mukosa.
Di sini banyak sekali vaskularisasi ya, banyak pembuluh darah, kemudian jaringan limfoid ada yang fungsinya untuk penyerapan nutrisi, kemudian mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh ya melalui sistem vaskuler, dan jaringan limfoid yang ada di pencernaan itu berfungsi sebagai pertahanan imunitas. Nah, di bawah lapisan submukosa ini ada lapisan muskularis. Nah, ini tersusun atas otot-otot polos. Nah, lapisan muskularis yang banyak mengandung otot polos ini berfungsi mengontrol pergerakan makanan ya, dengan gerakan Halo teman-teman, mohon maaf tadi koneksinya tidak stabil. Penjelasan saya sampai mana ya tadi ya? Sampai bagian yang muskularis dokter. Bagian Lapisan muskularis. otot Polos dokter. Iya, saya share ulang ya. Oke, masih di intestinum. Sampai mana ya tadi? Submukosa kayaknya. Submukosa muskularis. Saya ulangin aja ya. Jadi di lapisan submukosa dari usus pada ikan mengandung pembuluh darah atau sistem vaskularisasi dan jaringan limfoid. Nah, fungsinya itu untuk penyerapan nutrisi, kemudian mengedarkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah atau sistem vaskuler ya, dan jaringan limfoid yang ada di lapisan submukosa itu lebih berfungsi ke pertahanan imunitas tubuh pada ikan. Nah, di bawah lapisan submukosa itu terdapat lapisan muskularis yang tersusun atas otot polos. Nah, fungsi dari otot-otot polos pada lapisan muskularis ini adalah untuk mengontrol gerakan peristaltik. Nah, jadi gerakan peristaltik ini dikontrol oleh otot-otot polos yang ada di sini. Jadi gerakannya semakin dari anterior ke posterior seperti itu. Kemudian pada akhirnya dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, itu pergerakannya dikontrol oleh lapisan muskularis ini. Oke. Nah, slide selanjutnya ini adalah masih usus ya. Ini tapi di usus bagian posterior. Kalau tadi anterior ya, filinya dia panjang-panjang. Kalau posterior dia cenderung lebih pendek dan lebih flat. Kalau yang
anterior ini kan dia lebih panjang dan runcing. Nah ini lebih pendek dan pili-pilinya lebih tumpul seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masih di sistem digestif. Nah, pada ikan kita kenal yang namanya hepatopankreas. Oke. Kenapa dinamai hepatopankreas? Karena hepar dan pankreas itu berfungsi menjadi satu seperti itu. Nah di ikan ini masuknya ke glandula aksesoria digesti. Tuh, jadi pada hepatopankreas itu teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali tersusun atas hepatosit. Kita kenal sel hati itu sebagai hepatosit. Nah, berbeda dengan hepar mamalia ya, dia cord hepatositnya itu tersusun dalam lobulus seperti itu. Nah, kalau di ikan ini tidak, dia tersebar seperti ini. Cord hepatositnya tidak terkumpul menjadi lobulus seperti itu. Nah, hepatosit ini fungsinya teman-teman tentu masih ingat ya, fungsinya lebih ke dalam metabolisme lemak, kemudian penyimpanan glikogen ya, berkaitan dengan fungsi storage pada hepar ya. Selain itu ada fungsi untuk detoksifikasi. Nah, pada hepar ikan ini agak berbeda dengan hepar mamalia dan unggas. Nah, di ikan, apalagi ikan-ikan karnivora ya, itu banyak sekali sering kita jumpai mengandung banyak vakuola lipid atau lemak dan glikogen. Jadi pada preparat histopatologi ini kita melihatnya seperti foamy, berbusa, kemudian banyak vakuolisasi seperti ini. Nah ini vakuol yang ada di hepatosit ini adalah vakuol dari lemak. Ini untuk kondisi normal. Nanti di acara 2 kita akan belajar tentang struktur histopatologisnya gitu. Jadi struktur yang abnormal pada multiple organ. Nah, itu kira-kira gambaran histologinya. Nah, kemudian setelah kita membahas hepatosit ya, di antara hepatosit ini ada yang dinamakan dengan sinusoid hepatik. Jadi di sini adalah ruang kapiler ya, pembuluh darah, ini sistem vaskularisasi pada hepatopankreas. Nah, di sini adalah tempat pertukaran zat pada antara darah dan sel hati atau hepatosit. Nah, sinusoid ini dilapisi oleh sel endotel. Nah, seperti pembuluh darah ya, lapisannya dia endotel, bukan epitel. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada pembuluh darah besar ya, ini kok ductus biliarisnya tidak ada malahan. Ya, jadi tapi pada prinsipnya sama, hepatopankreas pada ikan dan hewan-hewan lainnya ada hepatosit, kemudian sinusoid, kemudian ada juga ductus biliaris atau ductus biliferus ya, bile duct, saluran empedu. Nah, itu yang fungsinya untuk mengalirkan empedu ke usus. Nah, ductus biliferus ini dia dilapisi oleh epitel kuboid ya, kuboid sederhana gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas di preparat gitu. Kemudian untuk pankreas juga struktur histologisnya sama dengan struktur histologi pankreas pada mamalia ya. Dia ada pankreas, komponen utamanya ada 2, ada
pankreas eksokrin, kemudian endokrin atau kita biasa sebut dengan pulau-pulau Langerhans. Nah, jadi yang eksokrin itu terdiri dari sel-sel asini pankreas, dia bentuknya piramid ya. Ini nggak ada fotonya ya sayangnya, nanti teman-teman lihat di slide praktikum ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah, kalau masih ingat ini ada di slide kuliah, ini struktur histologi normal dari kulit ikan, tapi kebalik ya ini gambarnya. Jadi kulit ikan itu terdiri atas 3 lapisan utama. Yang lapisan paling luar ini adalah lapisan epidermis. Nah, dia tersusun dari epitel squamous, atau ada juga yang puboid berlapis. Nah, berbeda dengan struktur histologi kulit dari mamalia ya. Kalau mamalia itu kan epidermisnya dia memiliki keratin. Nah, kalau pada ikan ini dia tersusun tanpa keratin. Nah, masih di lapisan epidermis pada ikan dia dilengkapi oleh sel-sel mukus yang bulat ini, sel-sel mukus, kemudian Clark cell ya, yang berfungsi untuk first line defense. Dia berfungsi untuk pertahanan dari agen-agen penginfeksi gitu, karena nanti Clark cell kemudian alarm cells itu juga menghasilkan sekret yang bisa digunakan sebagai marker ketika ikan-ikan itu berada pada state di mana dia imunitasnya turun, atau di situ ada bahaya predator gitu. Alarm cell dan Clark cell ini akan menghasilkan sekret. Nah, kemudian di sini ada juga pigmen, sel pigmen yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit ini. Jadi yang hitam-hitam ini adalah melanosit. Ini ada di membrana basalis dari epidermis gitu. Nah, teman-teman juga tentunya masih ingat ya, ada perbedaan antara struktur histologi dari ikan yang memiliki sisik dan tidak memiliki sisik. Nah, yang kita lihat bersama-sama di slide ini adalah struktur histologi normal dari ikan yang tidak memiliki sisik. Ini kayaknya ikan lele ya. Jadi kalau ikan yang memiliki sisik, di bagian epidermisnya dia ada yang namanya scale pocket gitu. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di slide kuliah ya perbedaannya. Tuh, jadi nanti kalau ada scale pocketnya ada kantong-kantong gitu di bagian epidermis, karena sisik itu tersusun rapi ya, stack gitu. Dia dari epidermis dia ke luar kulit. Setelah itu ada lapisan dermis. Lapisan dermis itu cenderung lebih tebal ya dibandingkan epidermis. Nah, dia tersusun atas jaringan ikat yang padat. Jadi teman-teman tentunya masih ingat di dermis itu ada 2 lapisan. Ada lapisan spongiosum, kemudian ada yang dinamakan stratum compactum. Stratum spongiosum itu dia mengandung kromatofor, sel-sel pigmen ini ya. Kemudian ada juga
pembuluh darah. Teman-teman bisa lihat di sini, ini pembuluh darah banyak sekali. Kemudian juga mengandung ujung-ujung saraf sensorik. Nah, sementara stratum kompaktum itu tersusun atas serabut kolagen. Nah, stratum kompaktum inilah yang nantinya memberikan kekuatan struktural pada kulit. Nah, yang di bawahnya ini adalah jaringan otot atau muskulus. Seperti itu. Selanjutnya ada yang tahu ini organ apa? Muskulus, dokter. Iya, muskulus dari organ apa? Organ apa? Betul, ini adalah lapisan otot, tapi lapisan otot dari which organ yang mana? Kulit juga punya lapisan otot, usus juga ada lapisan ototnya, lambung juga. Nah, kalau ini apa kira-kira? Betul. Otot kerangka, dokter. Otot apa? Otot kerangka. Aduan lah. Otot kerangka. Kejauhan tuh. Oh, kejauhan. Aduan. Bukan, kurang tepat. Ada yang tahu? Yogurt ini. Jadi ini adalah otot jantung. Ini organnya jantung ya. Tapi ini di bagian yang paling tebal. Ini adalah bagian ventricle. Jantung ikan, teman-teman sudah sudah kuliah, masih ingat ada 4 bagian utama yang dia itu sangat berbeda dengan jantung pada unggas maupun mamalia. Jantung ikan tersusun atas apa? Sinus venosus, kemudian atrium, kemudian ventricle, dan yang terakhir ada yang namanya bulbus arteriosus gitu. Nah, sinus venosus, teman-teman recall memori lagi, dia tersusun atas lapisan epitel squamous simplex, kemudian banyak sekali jaringan ikat dan lebih sedikit otot polos, karena fungsi dari sinus venosus itu dia bertugas mengumpulkan darah dari tubuh ya, darah vena dari tubuh sebelum masuk ke atrium. Nah, atrium itu dindingnya lebih tebal daripada sinus venosus, tapi atrium dindingnya tidak lebih tebal dari ventricle. Nah, atrium ini berbeda ya dengan sinus venosus tadi yang tersusun atas otot polos. Kalau atrium ini sudah disusun oleh otot jantung atau myocardium dengan epitel squamous simplex. Nah, ini adalah bagian yang paling berotot, lapisan ototnya paling tebal di jantung. Ini adalah ventricle yang berfungsi sebagai main pump, pompa utama darah. Karena teman-teman ingat, sistem sirkulasi pada ikan itu berbeda dengan yang lainnya. Karena pada ikan itu adalah sistemnya single circuit, jadi hanya ada satu aliran dari dari dan ke seluruh tubuh. Kalau yang lainnya seperti mamal itu ya, itu kan ada yang dari jantung ke paru-paru dan ada dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau di ikan hanya ada satu. Tuh, jadi ini ventricle sebagai pompa utamanya, dia memiliki myocardium yang tebal dengan banyak sekali serat otot jantung. Nah, ventricle ini dindingnya tersusun atas endokardium,
dari dalam keluar ya, endokardium dia lapisan terdalam, epitelnya dia kayak pipih sederhana ya. Kemudian ini miokardium, dan lapisan paling luar ini adalah epikardium. Nah, epikardium ini tersusun atas jaringan ikat dan pembuluh darah itu. Nah, kemudian setelah dari ventrikel kan darah dikeluarkan ya, dia keluar dari jantung itu lewat si bulbus arteriosus ini. Nah, bulbus arteriosus sama dengan sinus venosus, dia penyusunnya adalah mainly otot polos. Nah, dengan arahnya itu berbagai arah dan cenderung banyak sekali serat-serat elastin seperti itu. Itu untuk histologi normal jantung pada ikan. Gitu. Oke, ini adalah, ada yang tahu ini organ apa? Ginjal depan. Ginjal. Oke, apa yang mencolok sehingga siapa tadi ya? Kansa ya yang jawab ya? Kansa menjawab ini organ ginjal. Ada apanya? Kayak ada glomerulusnya gitu kan? Ada glomerulus. Yang mana yang dimaksud? Ini. Pokoknya yang kayak bulat-bulat gitu dok. Pokoknya yang bulat-bulat. Ada yang punya pendapat lain? Ada nggak? Anis? Anis mau jawab? Organ apakah ini? Belum ada yang mau jawab? Oh, Anis sudah open mic. Organ apa, Anis? Kalau saya sepertinya bukan ginjal dok. Lah ya apa? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oke, jadi ini yang tepat adalah organ limpa, lien atau spleen. Jadi limpa pada ikan itu juga sebenarnya sama, terdiri atas dua komponen ya. Komponen utamanya ada red pulp dan white pulp, pulpa merah dan pulpa putih. Nah, di sini juga ada jaringan retikuloendotelial gitu. Jadi tapi walaupun komponennya sama dengan limpa pada unggas dan mamalia ya, perbedaannya adalah pada ikan itu tidak memiliki folikel limfoid yang jelas. Kalau pada mamalia itu kan jelas ya, pulpa putih dan pulpa merah itu bisa dibedakan dengan jelas. Nah, sedangkan pada ikan ini cenderung tersebar gitu. Jadi susunannya tidak rapi gitu. Nah, pada ikan pulpa putih itu tidak tersusun dalam struktur seperti nodul limfoid, itu strukturnya rapi gitu, enggak. Jadi di ikan itu dia white pulpnya dia tersebar dalam red pulp atau pulpa merah gitu. Nah, pulpa merah itu dia tersusun atas jaringan hematopoietik, kemudian di situ ada eritrosit dan ada makrofag. Nah, fungsi dari pulpa merah atau red pulp ini lebih ke produksi, kemudian storage dan pemecahan eritrosit yang sudah expired, sudah tua atau sudah rusak. Nah, di pulpa merah ini juga mengandung sinusoid darah. Nah, fungsinya ini sebagai tempat filtrasi dari darah
Nah, kemudian yang white pulp atau pulpa putih ini dia tersusun dari agregat sel-sel limfoid. Di situ ada limfosit B dan T ya, yang fungsinya untuk respon imun adaptif itu. Nah, fungsinya juga untuk produksi antibodi, kemudian aktivasi dari sel-sel imun untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu ada juga yang kita sebut sebagai jaringan retikuloendotelial. Nah, di sini yang dimaksud jaringan retikuloendotelial ini adalah jaringan yang dia mengandung makrofag dan melanomakrofag. Nih, yang tadi mungkin yang dikira bulat-bulat glomerulus ini maksudnya adalah jaringan retikuloendotelial. Nah, di sini adalah melanomakrofag. Nah, makrofag dan melanomakrofag di sini berperan dalam fagositosis ya, fagositosis dan detoksifikasi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini perbesaran kuatnya ada pulpa putih, kemudian pulpa merah, dan di sini ada jaringan retikuloendotelial tadi, ada makrofag, kemudian melanomakrofag ini tersebar di sini. Itu. Dan jadi di ikan teman-teman sangat heran kalau dibandingkan dengan spleen pada unggas dan mamalia, ikan ini lebih kaya akan melanomakrofag. Jadi di dalam satu bidang pandang itu mungkin kita bisa menemukan 3-4 melanomakrofag gitu, melanomakrofag center. Nah, itu lazim ditemui pada ikan. Itu untuk spleen atau limpa pada ikan. Nah, selanjutnya adalah ini baru organ ginjal, karena di sini ada tubulus, kemudian ada glomerulusnya gitu. Nah, jadi pada ikan itu teman-teman sudah tahu ada pembagiannya, ginjal anterior dan ginjal posterior, atau dengan kita sebut nama lainnya pronefros dan mesonefros gitu. Nah, fungsinya juga tentu berbeda ya. Ginjal anterior itu berperan sebagai organ hematopoiesis, dia membentuk sel-sel darah. Nah, maka dari itu pada struktur histologinya dia akan mengandung banyak jaringan limfoid dan makrofag juga itu. Kemudian ada sel-sel hematopoietik juga dibandingkan dengan ginjal posterior yang fungsinya untuk filtrasi dan ekskresi. Nah, di ginjal posterior itu cenderung lebih mainly tersusun atas glomerulus, kemudian tubulus dan ductus collectivus gitu. Nah, ini dia masih ada sel-sel hematopoietiknya. Dia ini ginjal anterior, dia juga masih ada struktur tubulus seperti itu, tapi di bagian interstisialnya ini juga ada sel-sel hematopoietik. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya belum tahu, ternyata pada ikan itu dibagi dua ya, ada ginjal anterior dan posterior, berikut fungsinya yang berbeda-beda. Ini teman-teman mungkin ngiranya ini ginjalnya ada peradangan, itu di daerah interstisialnya banyak sekali sel radang. Nah, bukan, kalau ini adalah sel-sel hematopoietik, dia berfungsi untuk membentuk sel-sel darah seperti itu. Kemudian secara umum
fungsinya juga sama ya, glomerulus, kemudian tubulus dan ductus collectivus itu sama fungsinya pada ikan dibandingkan dengan hewan-hewan lain ya. Fungsinya kan untuk reabsorpsi dari ion, kemudian air dan nutrisi, kemudian untuk mengatur keseimbangan osmotik gitu ya. Nah, kemudian untuk tubulus sendiri dia tersusun atas epitel kuboid. Dia ada epitelnya kuboid. Gitu. Kemudian untuk glomerulus ya, karena dia fungsinya untuk filtrasi, dia dikelilingi oleh kapsula yang kita kenal sebagai kapsula Bowman. Dia bentuknya bulat ya, seperti bola gitu. Dia nantinya akan menghasilkan filtrat glomerulus yang akan diproses menjadi urin. Untuk ginjal. Nah, ini yang terakhir adalah struktur histologi normal pada mata. Ini lapisan terluarnya. Di sini ada kornea ya, tapi ini nggak full. Jadi bagian terluarnya ada kornea yang tersusun atas beberapa lapis sel epitel squamous yang bersifat non-keratinos. Jadi dia tidak memiliki keratin. Gitu. Nah, pada kornea itu di bawah epitel ada yang kita kenal sebagai stroma. Nah, di situ nanti akan banyak kita jumpai jaringan ikat kolagen yang relatif tipis gitu. Nah, di bawah kornea itu ada yang namanya sklera. Sklera itu tersusun atas jaringan ikat fibrosa. Dia cenderung lebih padat ya daripada kornea. Kalau kornea tadi kan dia tipis, epitelnya squamous. Nah, kalau sklera ini dia tersusun atas jaringan ikat fibrosa yang padat. Nah, pada beberapa spesies ikan itu sklera ada yang tersusun atas tulang rawan atau cartilage. Nah, dia berfungsi untuk extra protection gitu. Jadi ada perlindungan ekstra karena dia mengandung kartilago. Nah, di bawah sklera itu ada yang namanya iris. Nah, ini iris itu dia yang memberi warna pada mata karena dia mengandung pigmen melanin. Kemudian ini di bawah dari iris ini adalah granular layer ya. Dia ada sel rod and cones. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini iris, kemudian di bawahnya ini ada retina. Ini dia terlihat sebagai lapisan bergranul, granular layer. Nah, di sini ini adalah lapisan fotoreseptornya. Dia mengandung sel batang dan kerucut, rod and cones gitu. Nah, pada ikan jumlah sel-sel rod and cones-nya ini dia bervariasi. Nah, sesuai dengan habitatnya dan dia sesuai dengan kebiasaannya, apakah dia tergolong ikan-ikan yang diurnal atau ikan-ikan yang nokturnal. Dia hidupnya di permukaan permukaan air dangkal ya. Dia di perairan dangkal atau
di perairan yang dalam. Nah ini jumlah dari sel-sel batang dan sel kerucut ini tentunya akan berbeda itu. Nah di sini juga selain ada lapisan fotoreseptor, itu ada juga lapisan plexiform, kemudian tersusun atas sel-sel ganglion dan serabut saraf optik seperti itu. Nah di bawah dari retina ini ada lapisan koroid. Mungkin nggak terlihat ya di sini. Jadi di lapisan koroid itu dia lebih banyak pembuluh darahnya. Nah pada sebagian besar spesies ikan itu ada tapetum lucidum di situ. Masih ingat tapetum lucidum itu adalah lapisan reflektif. Nah dia yang membantu ikan itu bisa melihat dengan jelas dalam cahaya yang rendah atau minim sekali ada cahaya. Itu tempatnya ada di lapisan koroid seperti itu. Oke, ini udah terakhir. Ini adalah beberapa gambaran histologi normal dari organ-organ yang besok akan kita gunakan untuk praktikum. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Absensi. Oh iya, presensi silahkan. Yang belum presensi ini yang terekam ada 163 yang sudah presensi. Sama pembagian kelompok itu ya. Oke, ini pembagian kelompoknya. Oke, mungkin bisa di set permissionnya Mbak Fitri, karena ini masih harus request akses. Di open saja, dan Fitri di open. Aku udah bisa buka. Oke, sudah. Oke. Teman-teman bisa cek di sini pembagian kelompoknya ya, pembagian kelompok dan gelombangnya. Ini sudah kami sesuaikan dengan kelompok dan gelombang praktikum IHL. Oke, jadi kita mulai praktikum besok Jumat, jangan lupa tanggal 25 kita mulai jam 8 pagi, gelombangnya sesuai yang sudah diinfokan oleh Mbak Fitri ya. Oke, ada pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan dari Dr. Sitarina? Kalau saya tidak ada ya, tidak ada tambahan. Jadi kami mohon untuk mahasiswa sesuai ya dengan jadwalnya ya, karena nggak bisa pindah-pindah ya, karena ini kita sudah nyangkut yang 2 lab itu ya Dokter Mia ya. Iya. Nanti daripada bermasalah di tempat yang lain.